belajar tentang pengolahan bahan pangan, serealia umbi, dan kacang-kacangan menjadi bahan makan atau minuman. Tapi sebelum kita mulai dengan belajar, Ibu akan cek kehadiran yang hari ini masuk tidak ya? Hari ini semuanya hadir? Hadir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kesediaan satu orang untuk kita berdoa. Siapa? Tadi Ibu bilang kita mau belajar apa? Buku tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi bahan makan atau minuman. Jadi kita akan belajar tentang itu bahan pangan yang dari apa? Serealia, umbi, kacang-kacangan itu menjadi makanan atau minuman. Jadi kita akan belajar tentang bahan pangan serealia, umbi, kacang-kacangan, terus bagaimana bahan yang dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan itu kita proses untuk menjadi sebuah makan atau minuman yang siap untuk kita nikmati. Baik, sekarang Ibu akan kasih tunjuk tentang gambar yang ada di sini. Kira-kira ini gambar apa? Ini gambar, biasanya ini gambar kacang kedelai. Nah, terus ini gambar apa? Ubi. Yang ini padi. Biasa kita tahu hanya yang pas makan saja, yang nasi toh, padi. Terus ini ubi juga, ubi jalan. Nah, ini juga, ini kacang kedelai. Nah, setelah kita tadi Ibu kasih tunjuk gambar itu, kita tinggal di mana? Di negara mana? Indonesia toh? Indonesia itu terkenal sangat subur. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman seperti tadi umbi, terus tanam apa? Padi. Nah, dari berbagai tanaman pangan tersebut bisa kita olah untuk kita konsumsi. Jadi yang tadi bilang kita akan belajar tentang serealia. Nah, sekarang pengertian dari serealia. Serealia adalah tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Jadi, serealia itu sejenis tumbuhan tanaman padi-padian seperti rumput yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Seperti tadi, contohnya apa? Padi. Nah, padi itu biasa ditanam kan ada ini apa? Bulir-bulir toh. Bulir-bulir itu ya, nanti dia pun bulir itu kita bisa pakai untuk makan. Beras toh, itu serealia. Terus yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kalau serealia tadi, dia tumbuhannya itu dia ada bulir seperti biji, tapi dia kecil. Tapi kalau kacang, dia lebih besar dan bijinya itu bisa dinikmati juga atau dimakan untuk manusia dengan hewan ternak. Terus yang ketiga, umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembekakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Jadi umbi ini, nah yang di sini biasa banyak toh umbi, umbi-umbian seperti ubi, kentang,
dari contoh umbi. Nah, sekarang jenis-jenis serelea dan manfaatnya. Tadi kan serelea sudah jelaskan seperti apa, kacang-kacangan sudah jelaskan seperti apa, umbi juga sudah jelaskan seperti apa. Nah, sekarang jenis-jenis serelea dan manfaatnya. Yang pertama beras, yang kedua jagung, yang ketiga gandum. Itu dari serelea. Siapa yang tahu beras? Tapi semua tahu kan? Itu adalah makanan utama bangsa Indonesia. Terus yang kedua jagung. Jagung juga pasti semua tahu, karena di sini hampir semua makan jagung. Nah, terus yang ketiga gandum. Nah ini, gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi sama seperti dengan nasi. Siapa yang tahu gandum? Siapa yang pernah tahu gandum? Nah itu adalah contoh di sini. Gandum biasa, gandum itu banyak dikonsumsi bukan di negara Indonesia, tapi di bangsa Eropa seperti Australia, di mana itu hampir makanan pokok, makanan utamanya adalah gandum. Kalau kita biasa di Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi dari beras toh. Nah gandum di bawah seperti ini. Gandum. Nah ini adalah contoh gandum. Nah ini gandum. Nah biasa ini gandum, kulit dari gandum. Biasa dari gandum ini diolah kembali atau seperti padi. Padi kan sebelum kita makan menjadi nasi dia harus di mol, melalui proses mol toh. Sama dengan gandum juga. Biasa dia bentuknya seperti ini, nanti diproses supaya bisa kita konsumsi. Biasa jarang orang Indonesia makan. Biasanya ada 1-2 orang, tapi tidak menjadi sebuah makanan pokok untuk bangsa Indonesia. Tadi sudah sampai di serelea. Tadi serelea ada berapa? Ada 3. Yang pertama beras, yang kedua jagung, yang ketiga gandum. Dan sekarang kita, minta maaf, ada satu lagi, namanya sorghum. Tadi ada beras, jagung, gandum, dan yang terakhir ada sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri juga. Sorghum itu bentuknya hampir seperti jagung, Nah, sekarang kita akan masuk di kacang-kacangan. Yang pertama, kacang tanah. Pasti semua tahu kacang tanah, nah? Iya. Kacang tanah kita juga konsumsi banyak juga di sini kacang tanah. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Jadi dalam kacang tanah itu banyak sekali manfaatnya, nutrisinya. Yang pertama, dia mengandung serat, protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin. Tadi yang pertama kacang tanah, yang kedua kacang hijau. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Kacang hijau biasa dikonsumsi buat apa? Kacang hijau, ya biasa untuk bubur kacang hijau. Terus apa lagi? Kue juga bisa kan? Kue kacang hijau juga bisa. Jadi kita sebentar baru kita akan belajar proses pengolahan dari yang serelea, kacang-kacangan, dan umbi. Jadi kacang tanah, kacang hijau, terus yang ketiga kedelai. Kedelai termasuk tanaman semusim, tergolong familiar, dan buahnya berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kedelai, siapa yang tahu kedelai? Kedelai biasa untuk apa? Iya,
Kedelai adalah salah satu bahan baku untuk membuat apa? Tahu, tempe. Ada lagi yang tadi kita belajar tentang proses menjadi makanan dan minuman. Kedelai juga bisa dijadikan sebagai baik. Tadi ada bahan pangan itu ada 3. Yang pertama serelea, ubi, dan kacang-kacangan. Kalau serelea tadi apa yang termasuk dari serelea? Beras, jagung dan gandum dan sorghum. Terus yang kedua, bahan pangan itu ada 3 tadi. Di sana ada apa? Serelea, kacang-kacangan dan ubi. Kalau serelea termasuk dari serelea itu adalah beras, apalagi jagung, gandum dan sorghum. Terus kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau. Tadi yang terakhir gunakan apa? Kedelai. Kedelai biasanya menjadi bahan baku untuk produk apa? Biasa kita makan apa yang bahan utama itu dari kedelai itu apa? Tahu, tempe. Selain bisa dibuat tahu tempe, kedelai juga bisa dibuat menjadi sebuah minuman. Siapa yang tahu apa? Susu kedelai. Sudah pernah minum susu kedelai? Sudah. Itu juga bisa. Susu kedelai bisa dibuat menjadi tahu, tempe, dan susu. Terus kita masuk di jenis umbi-umbian. Yang pertama ubi jalar. Ubi jalar merupakan makanan yang memiliki rasa manis yang bebas lemak. Terus yang kedua singkong atau biasa disebut ubi kayu. Habis itu talas. Yang keempat adalah ketan. Jadi yang termasuk dari umbi-umbian adalah ubi jalar, singkong, talas, dan ketan. Nah, dari ketiga jenis bahan pangan tadi, yang apa? Serelea, kacang-kacangan, terus umbi-umbian, itu kita bisa proses menjadi sebuah makanan dengan berbagai macam teknik pengolahan. Yang pertama, teknik pengolahan bahan panas basah, yaitu direbus. Teknik merebus menutup bahan pangan. Terus ada teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup, mengukus, teknik mendidih dan mengerti. Terus yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Itu ada 3. Yang pertama menggoreng dengan minyak banyak. Biasa ada tuh yang kita ini apa? Goreng harus pakai minyak banyak. Seperti goreng apa? Tempe. Tempe juga harus pakai minyak banyak. Terus teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Biasa kita buat apa? Tumis sayur ya. Itu harus pakai minyak sedikit. Terus yang ketiga, teknik menumis. Yang keempat, teknik memanggang. Teknik memanggang ada 3 macam. Yang pertama memanggang kering, memanggang dalam oven dan menambah kelembapan. Yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Dan yang terakhir, teknik membakar. Nah, dari tadi yang ini sudah jelaskan, ada 3 bahan pangan yang bisa diolah menjadi sebuah makanan dan minuman. Yang pertama tadi serelea, yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga umbi-umbian. Nah, dari ketiga bahan pangan tersebut kita bisa olah menjadi sebuah makanan, minuman,
Contohnya tadi seperti umbi-umbian, kita bisa olah ubi kayu menjadi keripik bisa, apalagi kue bisa. Siapa yang pernah dengar membuat makanan dari ubi kayu menjadi nasi, seperti nasi, mengganti nasi? Pernah dengar ini nasi dari ubi kayu? Nah, dia mengganti nasi, seperti nasi juga. Kan ada nasi jagung, ada nasi jagung. Nah, ini nasi dari ubi kayu. Itu bisa dijadikan salah satu alternatif untuk pengganti nasi. Kalau kita beras tidak ada, kita bisa makan jagung. Dari ubi kayu juga bisa. Contohnya begini, Ibu jelaskan. Ubi kayu biasa setelah kita panen, kita jemur kasih kering, habis dikeringkan, kita tunggu supaya dia jadi seperti tepung. Jadi nanti proses untuk memasaknya nanti ditaruh di tempat seperti untuk apa? Beras itu, taruh air dan kita jadi bulat-bulat begitu harus kita kukus. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan macam-macam dari bahan pangan yang bisa dijadikan makan dan minuman. Sekarang Ibu akan bagi kelompok. Jadi setiap kelompok kalian, Ibu sudah jelaskan ada 3. Di situ kalian pilih salah satu apa yang pilih. Contohnya seperti tadi yang dijelaskan dari ubi. Kalian pilih seperti ubi kayu. Nah, di situ kalian jelaskan bagaimana proses pengolahannya dan kalian setelah beli ubi kayu, kalian baik setelah tadi Ibu sudah jelaskan, sudah gabung dalam kelompok masing-masing. Ya, sekarang dari yang ketiga bahan pangan tadi yang sudah Ibu jelaskan, setiap kelompok kalian menentukan bahan pangan apa yang akan dijadikan sebuah makan atau minuman. Jadi masing-masing kelompok menentukan bahan pangan apa, seperti mungkin ubi. Nanti dari situ kalian mulai berdiskusi, kalian menulis bagaimana proses pembuatan dari bahan pangan yang kalian pilih itu. Seperti ubi, kalian jelaskan proses apa-apa saja sehingga bisa dijadikan sebuah makanan atau minuman. Dari yang ketiga bahan pangan itu, kalian pilih salah satu dan kalian jelaskan mau diolah untuk apa, buat kue atau buat minuman. Kelompok satu ada yang bisa Ibu bantu. Nanti kalian jelaskan proses dari pengolahan sehingga itu dari bahan pangan itu kita siap untuk dikonsumsi. Proses pengolahannya seperti apa? Kalian jelaskan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi yang kalian sudah pilih bahan apa yang untuk kalian buat menjadi sebuah makanan minuman. Ibu kasih waktu 10 menit. Habis itu presentasi di depan. Pertama,
apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Baik, minta dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Baik, ini adalah perwakilan dan jadi nanti Ibu minta satu perwakilan dari satu kelompok untuk presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Jadi perwakilan dari kelompok 1, silakan. Salam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tiwul dan Singkong. Proses pembuatan tiwul atau singkong. Pertama, tepung ubi jalar atau singkong diberi campuran air dan gula Jawa. Kedua, aduk tepung bercampur dengan air gula Jawa dengan tangan hingga merata. Yang ketiga, aduk terus hingga tepung dan air gula Jawa bercampur menjadi adonan bahan butiran kasar dan halus. Yang keempat, adonan bahan kemudian diayak untuk memisahkan butiran halus dan kasar. Yang kelima, adonan bahan tiwul dimasukkan ke dalam kukusan diberi lubang di tengah adonan agar kuah bisa keluar. Yang keenam, kukus di atas tunggu dengan kayu bakar atau kompor selama 30 menit. Yang ketujuh, siapkan piring dan daun pisang di atasnya untuk permukaan kukusan, kemudian bariskan tiwul hangat beruang terapi di atas piring dan siap disantap. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita berikan. Baik, sekarang perwakilan dari kelompok 2. Jadi baca saleh. Kesempatan yang diberikan kepada kami melalui teman-teman untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Cara membuat rengginang dari beras ketan. 1. Cuci beras ketan lalu tiriskan. 2. Kulit bawang putih, terasi, garam sampai halus. 3. Campurkan bumbu yang sudah diulek dengan beras ketan hingga bersih. 5. Tuang beras ketan berbumbu pada rice cooker, beri air lalu masaklah hingga matang. 5. Ambillah 1 sendok nasi dan bentuk pipih lalu taruh di tampah. Lakukan hingga semua nasi habis. 6. Setelah nasi dibentuk pipih, susu ditampah dan dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. 7. Rengginang yang sudah kering telah siap digoreng. Baik, terima kasih. Kita beri. Baik. Dari hasil diskusi dua kelompok itu adalah merupakan apa? Proses dari pembuatan bahan pangan yang tadi apa? Serelea, umbi-umbian dengan kacang-kacang menjadi sebuah makanan dan minuman. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Baik, tadi dari kelompok 1 mereka mengambil bahan pangan dari apa? Tiwul itu dari umbi-umbian. Bagaimana itu dari ubi kayu diproses menjadi makanan yang namanya tiwul. Kali ada yang pertama dicuci, habis itu apa saja prosesnya? Ada proses-proses sehingga akhirnya bisa disajikan menjadi sebuah makanan. Terus yang kelompok kedua mereka mengambil bahan pangan dari serelea, itu beras ketan. Beras ketan diproses menjadi sebuah rengginang. Itu adalah salah satu proses dari bahan pangan yang serelea, umbi-umbian dan yang ketiga apa? Kacang-kacangan. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya atau kurang jelas?
Semuanya sudah mengerti? Sudah, Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang bahan pangan yang bisa dijadikan makan dan minuman. Yang pertama, bahan pangan serelea. Yang kedua, kacang-kacangan. Yang ketiga, nah, kira-kira siapa yang bisa jawab? Apa yang kalian dapatkan dari kita belajar tentang bahan pangan pada hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Hari ini saya sangat senang karena saya dapat belajar tentang bahan pangan serelea, kacang-kacangan, dan umbi yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan makanan atau minuman. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini kita belajar. Kita bertemu minggu depan. Dan terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Mirma Akfia Sopani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Saktio Kabupaten TTS di percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Ibu Sri sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Ibu Sri? Baik. Ya, baik. Di percakapan observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Perlu Ibu ketahui lagi bahwa tujuan dari percakapan observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas? Baik, terus terang saya merasa gugup karena belum terbiasa di awal-awal, tetapi dengan berjalannya proses pembelajaran di kelas, saya sudah merasa lebih baik. Iya, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana yang pertama yaitu siswa dapat belajar dengan aktif, yang kedua siswa dapat percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya, terus yang ketiga kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Ya, baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai, namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Baik, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami guru-guru yang lain. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Artinya siswa tersebut kurang aktif begitu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif. Ya, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya, Bu ya. Iya. Kira-kira mengapa hal itu terjadi, Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Baik, mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, sehingga mereka tidak diawasi, dan tiap kelompoknya saya belum menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya harus bagi kelompok,
berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar visual, auditory, dan kinestik, sehingga anak akan merasa nyaman. Jadi saya harus sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan atau memberikan pertanyaan pada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Ya, harus seperti apa begitu. Ya, jadi itu adalah rencana ke depan Ibu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditory, dan kinestik. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang tadi sudah kita lakukan. Baik, jadi saya tunggu pada pertemuan-pertemuan berikutnya apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang disampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi yang pasti saya akan melakukannya secepatnya. Ya, akan dilakukan secepatnya, mungkin di pertemuan berikut ya. Baik Ibu, terima kasih terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang direalisasikan dapat secepatnya dilaksanakan. Baik Ibu, terima kasih. Sampai di sini percakapan kita. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan yang berikut. Terima kasih.